Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Politikus Golkar tampol Jokowi, mulutnya tak bisa dipercaya. Mulut Presiden Jokowi tidak bisa dipercaya, dibuktikan rakyat dilarang berkerumun, tapi mantan wali kota Solo itu selalu membuat kerumunan ketika berkunjung ke daerah-daerah. Mulutnya nggak bisa lagi dipercaya, kata politikus Partai Golkar Andi Sinulinga di akun Twitternya @andisinulinga. Andi mengatakan seperti itu menanggapi Ariel Haryanto di akun Twitternya @arielharyanto membagikan dua foto Jokowi. Pertama, foto Jokowi bertuliskan sebulan yang lalu, "Stop jangan berkerumun." Kedua, Jokowi membagikan bansos dengan masyarakat berkerumun. Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari mengkritik keras langkah Presiden yang membagi-bagikan bingkisan ke warga sehingga menimbulkan kerumunan sampai banyak yang berlumur kotoran terjun ke parit-parit selokan. Ia menilai tindakan Jokowi itu sebagai teladan buruk karena sudah berulang kali memberikan bingkisan hingga menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Fathul menyoroti bahwa sejak awal pemerintah kerap kali menganggap enteng pandemi COVID-19. Hal itu terlihat dari sejumlah kontroversi yang justru dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bahkan beberapa di antaranya dilakukan oleh Jokowi sendiri. Ia mencontohkan seperti penegakan aturan yang tidak konsisten, kasus-kasus korupsi terkait pandemi yang memberikan teladan buruk bagi masyarakat. Hingga yang terakhir soal pembagian bingkisan yang bukan hanya membuat kerumunan, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak etis, bahkan membuat sebagian masyarakat turun ke selokan untuk mendapatkannya. Mengerikan, miris. Aksi bagi-bagi kaos bikin warga masuk got. Cara Jokowi ini sungguh tidak santun. Tokoh NU Profesor Haji Nadir Syah atau yang akrab disapa Gus Nadir turut menyoroti aksi Jokowi yang bagi-bagi bingkisan di Cirebon, Jawa Barat yang kemudian menimbulkan kerumunan. Dalam aksi bagi-bagi bingkisan itu, warga juga sampai masuk ke dalam got-got yang berlumpur hitam demi mendapatkan kaos yang dibagikan oleh Jokowi. Kaos tersebut diketahui terjatuh ke dalam selokan saat Jokowi membagikannya. Gus Nadir juga mempertanyakan kerumunan yang ditimbulkan oleh Presiden saat turun langsung ke masyarakat dan membagi-bagikan kaos. Selain itu, menurutnya masih ada cara yang lebih santun saat bagi-bagi bingkisan sehingga tidak ada warga yang masuk ke dalam got. Tidak adakah cara lain bagi Presiden berbagi bingkisan tanpa kerumunan atau cara yang lebih santun sehingga rakyat tidak perlu masuk got? Pasti bisa, pasti ada cara lain, kata Gus Nadir seperti dikutip dari redaksi di akun Twitternya Selasa 31 Agustus. Menurut Gus Nadir, para staf khusus dan juga pejabat istana lainnya pasti mengetahui cara yang lebih baik untuk membagi-bagikan bingkisan tanpa menimbulkan kehebohan. Meski cara yang sama berulang kali dilakukan, tapi para staf khusus dan pejabat istana pasti tahu cara yang lebih baik. Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat pada Selasa kemarin. Salah satu daerah yang dikunjungi adalah Cirebon. Di kota tersebut, Jokowi melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 door to door dan juga di lingkungan pondok pesantren. Ambisi pribadi Presiden bikin bahaya Indonesia. Lagu Ayam dan Lapeh, lagu Minang yang sangat melegenda di Indonesia masa itu dipopulerkan oleh Eli Kasim. Sekarang pun masih banyak yang upload, punya ratusan ribu viewer di YouTube. Diterjemahkan lagu dalam bahasa Indonesia dengan ringkasan nyanyi yaitu sebagai berikut: hati akan resah menjadi kesal karena terkecoh atau tertipu. Ayam yang seekor terbang dan seekor lagi lepas, akhirnya tidak memiliki apa-apa. Gambaran nyanyian tersebut sangat bisa terjadi. IKN lama terbang dan hilang, IKN baru lepas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak ada dana untuk membiayai pemindahan ibu kota baru. Dari awal menyatakan untuk menyewakan atau menjual aset-aset dari ibu kota lama Jakarta. Artinya siapa yang akan mampu memiliki semua aset gedung mewah bersejarah di Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Selatan, dan Utara, termasuk aset mewah di Senayan dan semua markas besar Polri dan TNI. Yang mampu sewa atau beli tentunya konglomerat dan asing. Terutama asing akan memiliki semua aset tersebut karena mereka yang mempunyai kemampuan finansial. Ibu kota negara lama terbang melayang, ayam dan lapeh terbang. Biaya ibu kota negara baru, negara juga tidak punya dana untuk itu. Pemerintah saat ini untuk membayar bunga utang dengan berutang dan menambah lubang lagi.
Bukan lubang tapi sudah jurang utang. Jokowi menyampaikan bahwa ibu kota baru tidak dibangun atau didanai oleh negara tapi oleh investor. Artinya pemerintah akan menyewa aset-aset baru di ibu kota baru. Ibu kota baru lepas kepada investor. Ayam dan lapeh atau lepas. Seekor terbang, seekor lepas. Tidak satupun yang dimiliki, ini sangat berbahaya. Negara ke depan tidak lagi punya aset, terutama aset bersejarah ratusan tahun di Jakarta. Pertanyaannya, untuk kebutuhan mendesak apa ibu kota negara harus dipindahkan secepatnya dan harus di masa pemerintahan Jokowi, di mana bangsa dan negara sedang dilanda masalah ekonomi dan hutang membengkak secara luar biasa. Untuk apa? Sehingga akan melepas aset bangsa yang sangat bersejarah. Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan terlalu memaksa, semata merupakan misi pribadi Jokowi sebagai presiden untuk meninggalkan legasi. Sudah banyak ahli dan tokoh bangsa menyatakan tidak setuju ibu kota baru, namun presiden tetap kekeh, kata orang Sunda keras kepala, harus dibangun di masa periode Jokowi, tanpa peduli apa akibat nanti yang ditinggalkan. Berkaca pada proyek Sepur Kilat, dikenal dengan proyek KCIC, juga proyek yang kekeh dari Jokowi. Biayanya sekarang bengkak 8,6 miliar US dollar. Didik Hartantyo, Direktur Utama KAI, mewanti-wanti potensi KCIC membebani keuangan negara. Persis itu akan terjadi, komunikasi antara RI dan Cina dalam proyek tersebut kurang lancar. Besarnya pinjaman dalam valuta asing, serta beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing. Sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Bisa jadi proyek Sepur Kilat ini proyek mubazir dan merugi buat selamanya. Di dunia belum ada negara yang berhasil alias gagal memindahkan ibu kota yang jauh dari ibu kota lama. Baru Indonesia yang merencanakan pemindahan ibu kota negara jauh menyeberangi lautan dengan ratusan kilometer. Kemungkinan gagal tentunya akan lebih besar. Mubazir dan kembali merugikan seperti Sepur Kilat akan membuat bangsa dan negara merana, dan milenial serta generasi Z ke depan menderita. Artinya sangat berbahaya jika pindah ibu kota negara baru hanya berdasarkan ambisi pribadi semata Jokowi. Sementara nanti beliau sudah tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban. Sebaiknya ditunda era pemerintahan baru ataupun jika tidak ada hal yang mendesak. Kenapa pindah? Ibu kota negara di Jakarta pun masih tetap berjaya.